warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari tim Pro SMP Negeri 4 Probolinggo yang terdiri dari saya, Raihani Jannah Hersya Putri Arifin selaku pembicara pertama dari tim Pro dengan rekan saya Faiharisha Ilmania Tirta Agista sebagai pembicara 2 dari tim Pro dan rekan saya Aidin Fadila sebagai pembicara 3 tim Pro. Kami akan menyampaikan argumentasi mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu media sosial lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif bagi remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para sahabat yang berbahagia, saya selaku pembicara pertama dari tim Pro sangat setuju dan mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini. Terdapat alasan utama yang mendukung, yakni penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan mental dan kesehatan bagi remaja. Meskipun terdapat beberapa manfaat, kenyataannya media sosial cenderung lebih banyak membawa dampak negatif yang signifikan dalam perkembangan mental, emosional, dan kesehatan bagi remaja, khususnya bagi remaja yang masih dalam tahap perkembangan mental dan emosional. Di zaman sekarang, hampir semua remaja memiliki akun media sosial. Mereka menggunakannya dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Sekilas memang terlihat menyenangkan. Namun, jika diamati lebih dalam, media sosial justru lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaatnya. Penelitian dari Journal of Adolescent Health menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berkaitan erat dengan peningkatan tingkat depresi, kecemasan, dan rasa kesepian di kalangan remaja. Mereka cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang berujung pada merendahnya harga diri. Argumen saya juga didukung oleh artikel yang sudah saya baca, yaitu sebuah penelitian oleh The Lessons yang menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari memiliki 60% tingkat lebih tinggi untuk mengalami gangguan psikologis. Contohnya, yaitu banyak sekali remaja yang merasa insecure atau tidak percaya diri diakibatkan dari membandingkan dirinya sendiri dengan kehidupan temannya yang terlihat sempurna di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Detik Health juga menjabarkan bahwa paparan sinar biru dari gadget dapat menghambat produksi melatonin atau hormon yang mengatur kualitas tidur. Sehingga bagi remaja yang menggunakan media sosial berlebihan akan cenderung mengalami kualitas tidur yang tidak sempurna. Hal ini juga sering dikaitkan atau disebabkan oleh perbandingan sosial dan tekanan untuk tampil sempurna di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri dan para sahabat yang berbahagia, saya selaku pembicara 2 dari tim Pro SMP Negeri 4 Probolinggo mendukung mosi perdebatan pada hari ini. Terdapat 2 alasan yang mendukung mosi pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengganggu prestasi akademik pada remaja. Banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, mengganggu waktu belajar dan konsentrasi. Studi dari University of Maryland menemukan bahwa remaja yang aktif pada sosial media memiliki kecenderungan prestasi yang lebih rendah dibanding dengan remaja yang tidak terlalu aktif pada sosial media. Remaja cenderung sulit melepaskan diri dari media sosial. Mereka terbiasa untuk mengecek notifikasi saat belajar, bahkan ketika di kelas. Waktu belajar berkurang, konsentrasi menjadi pecah. Contohnya, seseorang yang sedang mengerjakan PR bisa berhenti begitu saja karena mendapatkan notifikasi dari TikTok. Satu video berujung 1 jam menonton tanpa sadar. Contohnya seperti kurangnya interaksi langsung karena terlalu banyak waktu di sosial media dapat menghambat perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak.
Menurut artikel yang saya baca dari University of California menunjukkan bahwa siswa yang aktif di sosial media saat belajar mengalami penurunan konsentrasi hingga 30%. Contohnya seperti banyak yang remaja yang membuka TikTok atau Instagram saat mengerjakan PR, yang akhirnya membuat hasil belajar tidak maksimal. Yang kedua, yaitu munculnya kecanduan atau ketergantungan digital. Algoritma sosial dirancang untuk membuat penggunanya terus menggunakan aplikasi yang dapat menyebabkan kecanduan dan memengaruhi regulasi emosi anak. Media sosial dirancang untuk membuat seseorang terus kembali. Fitur scroll tanpa henti dan notifikasi menarik dapat memicu remaja menjadi kecanduan. Dampaknya, tidur larut malam, kesulitan bangun pagi, dan merasa gelisah ketika tidak menggunakan handphone. Media sosial menciptakan ketergantungan. Remaja merasa terus perlu online agar tidak tertinggal dari tren atau kabar terbaru. Hal ini menyebabkan gangguan tidur, konsentrasi, dan hubungan sosial di dunia nyata. Remaja seringkali membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis di media sosial, seperti kehidupan ideal yang diperlihatkan oleh teman atau selebritas. Proses perbandingan sosial ini dapat menunjukkan rasa percaya diri yang rendah dan menambah perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Hal ini biasa disebut oleh fear of missing out atau FOMO, yaitu di mana seseorang merasa khawatir akan tertinggal atau tidak sebanding dengan apa yang ditampilkan pada sosial media. Ini bisa memicu kecemasan dan perasaan tidak aman, bahkan bisa berujung depresi, terutama bagi remaja yang masih mencari jati diri mereka. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mendukung upaya pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Hal ini disebabkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan perkembangan anak. Fakta studi dari Harvard University menyebutkan bahwa efek media sosial terhadap otak mirip dengan efek zat adiktif. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta audiens yang berbahagia. Saya selaku pembicara 3 Tim Pro sangat mendukung mosi kita pada hari ini. Terdapat alasan utama yang akan saya sampaikan, yaitu terdapat paparan konten negatif serta cyberbullying. Remaja dapat dengan mudah terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian di media sosial. Paparan konten semacam ini dapat memengaruhi perkembangan moral dan emosional mereka. Anak yang aktif di media sosial berisiko lebih tinggi terkena bullying online dan menyebabkan gangguan emosional dan gangguan kepercayaan diri. Media sosial menjadi platform bagi pelaku perundungan untuk menyerang remaja secara daring. Hal ini dapat menyebabkan korban cyberbullying, trauma emosional, penurunan kepercayaan diri, bahkan dalam kasus ekstrim bisa meningkatkan keinginan bunuh diri. Hal ini termasuk sebagai ancaman tersembunyi bagi remaja. Menurut survei UNICEF, 4 dari 10 remaja di Indonesia menjadi korban cyberbullying, seperti komentar jahat, hinaan fisik, dan penyebaran foto tanpa izin sering terjadi di media sosial yang menyebabkan korban merasa malu, tertekan, bahkan menarik diri dari pergaulan. Bahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, termasuk kewajiban platform digital untuk menghapus konten yang melanggar hukum dalam waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang penyebaran informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap konten negatif dan penyalahgunaan media sosial. Salah satu masalah terbesar di media sosial ialah cyberbullying. Ini adalah saat orang lain mengirimkan komentar negatif seperti penghinaan atau
atau ancaman. Berbeda dengan bullying biasa, cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan tidak ada batas waktu. Komentar negatif ini bisa membuat korban merasa malu, cemas, tertekan, bahkan di beberapa kasus bisa terjadi tindakan pembunuhan diri. Sekian, terima kasih. Berdasarkan seluruh argumentasi yang kami sampaikan, selaku Tim Pro SMP Negeri 4 Probolinggo dapat disimpulkan bahwa media sosial lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif bagi remaja. Penggunaan media sosial secara berlebihan terbukti mengganggu kesehatan mental dan emosional remaja, seperti memicu kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Selain itu, media sosial juga berdampak buruk pada prestasi akademik karena mengganggu konsentrasi belajar dan memicu kecanduan digital. Tak hanya itu, paparan konten negatif serta maraknya kasus cyberbullying turut memperburuk kondisi psikologis dan sosial remaja. Berbagai penelitian dan regulasi turut memperkuat fakta bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat merugikan terhadap perkembangan remaja secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami, Tim Pro SMP Negeri 4 Probolinggo dengan tegas menyatakan bahwa media sosial lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif bagi remaja. Sekian, terima kasih. Kami mengucapkan Terima kasih pada lomba debat Galastra. Wassalamualaikum